Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan dengan judul SGM plus N, yaitu Siswa Gemar Membaca dan Numerasi. SD Negeri 2 Kedung Bunder, Kabupaten Cirebon, tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Soleha dengan nomor NIP 1987082420212013. Saya bertugas di SD Negeri 2 Kedung Bunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Latar belakang dari aksi perubahan dalam dunia pendidikan, peran seorang guru sangatlah penting. Mereka bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pendidik yang membimbing, mengarahkan, dan membentuk karakter peserta didik. Guru bertanggung jawab untuk menilai serta mengevaluasi perkembangan siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Perkembangan zaman semakin berkembang dengan pesat, sehingga permasalahan pun semakin beragam pula, khususnya permasalahan di SD Negeri 2 Kedung Bunder. Terdapat beberapa permasalahan terutama di kelas 5, di antaranya yaitu rendahnya pemahaman konsep dasar siswa, baik itu dalam literasi maupun numerasi, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran lainnya. Hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik mereka, serta menghambat perkembangan keterampilan berpikir logis dan analitis. Sesuai dengan hasil rapot pendidikan di SD Negeri 2 Kedung Bunder, bahwa tingkat literasi siswa masih tergolong sedang, yaitu 67,86%. Oleh karena itu, saya ingin membuat aksi perubahan tentang siswa gemar membaca dan numerasi, dengan harapan dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca dan berhitung. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka dari orientasi PPPK ini, saya ingin membuat rencana aksi selama masa kontrak saya sebagai PPPK, di antaranya yaitu 1. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua, menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca serta berhitung. 3. Siswa nyaman dalam membaca buku. 4. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 5. Membantu siswa mengatasi kesulitan dalam membaca dan berhitung. 6. Siswa senang dalam berhitung. Waktu dan tempat. Rencana aksi perubahan PPPK yang saya buat akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di SD Negeri 2 Kedung Bunder. Visi SD 2 Kedung Bunder: terwujudnya generasi yang aktif, berakhlak, apresiatif, terampil, dan adaptif, atau disingkat dengan ABATA, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk misi SDN 2 Kedung Bunder, yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia melalui kegiatan pembiasaan 3S,
senyum, sapa, dan salam, keagamaan, dan sikap santun sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, meningkatkan siswa yang aktif dalam pembelajaran yang menyenangkan dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler maupun lomba-lomba akademik dan atau non-akademik di kecamatan dan atau di kabupaten. Yang ketiga, mengapresiasi siswa dan lingkungan sekitar agar mereka percaya diri dalam mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa agar menjadi generasi unggul dalam setiap lulusan. Yang kelima, membimbing siswa untuk cerdas emosional dan dapat beradaptasi dalam menyeleksi pengaruh IT dari luar agar menjadi pribadi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk SOTK SDN 2 Kedung Bunder, Kepala Sekolah Ibu Marfuah SPD, Komite Sekolah Bapak Soekarna, Bendahara Ibu Sophia SPD. Untuk guru kelas 1 ada Ibu Hajah Rokaya SPD SD, kelas 2 Bapak Haryansyah SPD, kelas 3 Ibu Rohmatun SPD SD, dan Bapak Taufik Hidayat SPD. Untuk kelas 4 Ibu Agustini Marwati Faza SPD, kelas 5 Ibu Soleha SPDI, kelas 6 Ibu Sophia SPD. Untuk guru PJOK ada Ibu Rokila SPD, guru PAI Imam Mutakin SPDI, dan penjaga sekolah Bapak Sanuri. Dan matrik rencana aksi, di sini ada 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan kegiatan literasi membaca selama 15 menit. Tujuan kinerjanya, siswa senang dalam membaca buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa dapat lancar membaca. Yang kedua, peningkatan kosakata, yaitu siswa menggunakan kata-kata baru yang dipelajari dari bacaan. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan membaca 1 buku dalam 1 minggu. Waktu perolehannya tahun 2025 sampai berkelanjutan. Untuk kegiatan yang kedua, membuat pojok baca yang menarik. Tujuan kinerjanya, siswa terbiasa membaca buku. Yang kedua, siswa nyaman dalam membaca buku tanpa terganggu. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa mampu meningkatkan minat bacanya sehingga dapat menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Yang kedua, siswa dapat dengan tenang dalam membaca buku. Waktu perolehannya tahun 2026 sampai berkelanjutan. Kegiatan yang ketiga yaitu mendongeng dan storytelling. Tujuan kinerjanya 1. Untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Indikator pencapaiannya 1. Siswa minat dalam membaca cerita dan berekspresi. Yang kedua, siswa menjadi percaya diri. Waktu perolehan tahun 2026 sampai berkelanjutan. Kegiatan yang keempat, memberikan ice breaking yang berhubungan dengan berhitung. Yang tujuan yang pertama, mengurangi ketegangan dan kejenuhan. Yang kedua, meningkatnya konsentrasi dan fokus. Indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa lebih siap melanjutkan pembelajaran setelah ice breaking. Yang kedua, siswa menunjukkan minat dan tidak merasa takut atau tertekan saat menghadapi soal hitungan. Waktu perolehan tahun 2025 sampai berkelanjutan. Kegiatan yang kelima, membuat game interaktif. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Indikator pencapaian,
Siswa antusias dalam mengerjakan soal yang berhubungan dengan berhitung. Waktu perolehan tahun 2025 sampai berkelanjutan. Kegiatan yang keenam, tutor sebaya. Tujuan kinerjanya meningkatkan motivasi belajar, mempercepat pemahaman materi. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan kembali konsep berhitung yang telah dipelajari kepada teman sebaya. Yang kedua, siswa menjadi aktif berdiskusi dan bertanya selama sesi tutor sebaya. Waktu perolehan tahun 2025 sampai berkelanjutan. Kesimpulan, kegiatan orientasi ini sangat bermanfaat bagi para ASN PPPK, yaitu yang pertama, dapat membantu memahami program orientasi dalam mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan. Yang kedua, dapat mengimplementasikan hasil orientasi di unit kerja masing-masing. Yang ketiga, menjadikan ASN PPPK Kabupaten Cirebon sebagai ASN yang bermutu serta berkompetensi tinggi. Untuk saran, literasi dan numerasi merupakan dua keterampilan dasar yang sangat penting bagi setiap siswa. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk keberhasilan akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, sebagai seorang pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja, supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Untuk dokumentasi aksi perubahan, di sini sudah ada. Maju. Maju. Nah, maju. Mundur. Keisha gimana? Tadi gimana? Terus? Udah. Delapan dikali 4. Kurang cepat, Naila dulu. Selamat pagi anak-anak. Yang baca buku apa ini? Sepeda buku. Namanya siapa? Sanjay. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.